sehat? Sehat, Pak. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa tuh satu orang mati kan? Oke, kita akan belajar terkait tenun tradisional. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, saya minta satu orang maju ke depan untuk berdoa. Untuk karena Dirjen laki-laki sendiri di sini, jadi Dirjen berdoa. Saya akan absen. Kamiliano, Asrin Sabtu, Eli, Ibu Sarah. Berarti 2 orang yang tidak hadir. Oke, anak-anak, apa itu tenun tradisional? Tenun tradisional adalah teknik pembuatan kain dengan cara menganyam benang secara manual menggunakan alat tenun, bukan mesin. Tenun menjadi identitas budaya dan warisan leluhur di berbagai daerah di Indonesia. Nah, adapun teknik pembuatan tenun itu sendiri, yang pertama yang paling penting kita harus bisa yang namanya pemintalan benang, pewarnaan alami, pengaturan motif, proses menganyam menggunakan alat tenun tradisional. Jadi untuk tenun tradisional ini anak-anak, proses menganyamnya kita menggunakan alat tenun tradisional, tidak menggunakan alat dari pabrikan. Adapun ciri-ciri dari tenun tradisional itu sendiri, coba Sri, coba bacakan. Yang pertama, motif khas daerah. Yang kedua, warna alami dari tumbuhan. Yang ketiga, dikerjakan secara manual. Yang keempat, memiliki makna simbolik dan filosofis. Adapun setiap daerah di Indonesia memiliki beberapa kain tenun. Nah, saya ambil 4 contoh. Yang pertama, tenun geringsing. Tenun geringsing ini berasal dari Pulau Bali. Yang kedua, tenun knowing atau kuater. Knowing atau kuater ini biasanya terdapat di daerah-daerah Flores Timur seperti Lembata, Ronara, Tarambuka, dan juga Solo. Yang ketiga, tenun songket. Tenun songket ini berasal dari Sumatera Barat dan Palembang. Sementara tenun Sumba berasal dari Sumba, Sumba Timur dan Barat. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya minta kita semua berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu daerah kita. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Aprilia Kevin. 1, 2, 3.
kita lanjut ke materi berikutnya, kegunaan kain tenun. Untuk kegunaan kain tenun ini biasanya dipakai untuk beberapa kegiatan. Yang pertama upacara adat. Jadi biasanya dalam setiap daerah itu ketika mereka melaksanakan upacara adat pasti mereka menggunakan kain tenun dari daerah mereka sendiri. Yang kedua, kain tenun ini menjadi salah satu souvenir dan kerajinan ketika ada orang-orang dari luar datang ke daerah mereka biasa pakai kain tenun mereka sebagai souvenir. Nah, yang berikutnya sebagai versi modern. Jadi kain tenun ini bisa didesain ulang sehingga menjadi salah satu fashion di daerah zaman saat ini. Anak-anak pasti sudah paham ya tentang materi kita pada hari ini. Sudah. Saya akan membagikan lembar kerja kita latihan soal yang Sudah Pak. Oke. Dari kelompok satu orang untuk maju dulu. Dua orang. Untuk membagikan. Dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Dari sini ada soal pilihan ganda. Jadi pertanyaannya, tenun adalah kegiatan pembuatan kain dengan cara itu B. Menganyam benang. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menenun disebut alat tenun. Yang ketiga, tenun termasuk hasil karya seni tari. Yang keempat, Bahan utama untuk membuat kain tenun adalah benang. Yang kelima, benang yang disusun secara membujur disebut benang rajut. Yang keenam, tenun ikat banyak ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ada kita satu orang lagi, dua orang lagi untuk maju. soal yang pertama, tenun adalah kegiatan membuat kain dengan cara. Jawabannya B, menganyam benang. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menenun disebut alat tenun. Yang ketiga, tenun termasuk hasil karya seni. Jawabannya seni rupa.
Soal yang nomor 4, bahan utama untuk membuat kain tenun adalah benang. Jawabannya B, benang. Soal yang kelima, benang yang disusun secara berfungsi disebut benang baru. C. Terus yang terakhir, tenun ikat banyak ditemukan di daerah B, Nusa Tenggara Timur. Oke. Pak, tidak ada gula. Apa benang gantian? Baik, teman anak-anak, terima kasih sudah mempresentasikan dan sudah menangkap terkait pembelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Dan sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya akan membacakan kesimpulan. Untuk kesimpulan kita, kain tenun tradisional merupakan warisan budaya Indonesia yang dibuat melalui proses menenun benang secara manual menggunakan alat sederhana maupun alat tenun yang bukan mesin. Setiap daerah memiliki motif, warna, dan teknik yang berbeda sehingga menghasilkan kain yang unik dan syarat makna. Kain tenun tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga menjadi simbol identitas, status sosial, adat istiadat, dan nilai spiritual masyarakat setempat. Nah, sebelum kita semua pulang, saya minta Brigjen untuk memimpin kita dalam doa. Siapkan batu dan hati kita untuk mulai berdoa. Berdoa menurut agama dan doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Pembelajaran kita sudah berakhir. Anak-anak boleh pulang, tetapi pulang harus langsung ke rumah ya. Iya. Jangan singgah main dulu. Jangan singgah main, habis makan baru main. Iya, Pak. Oke, pulang.